atau menyelamatkan kesuburan sebelum kita melakukan kemoterapi. Nah, mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu Prof. Chin Wiguna, SPKJ Konsultan, sebagai panelis kita. Prof. Chin, apakah Prof. Chin ikut di sini? Apakah berkenan untuk memberikan sedikit mungkin sepatah dua patah kata, 5 menit atau 10 menit, Prof. Chin? Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, saya masih di klinik, jadi masih pakaiannya masih seperti ini. Iya, Selamat Prof. sore nih ya buat teman-teman semua. Pertama-tama mengucapkan terima kasih ya udah diberi kesempatan untuk jadi panelis nih ya. Jadi saya mendengarkan presentasi tadi ini menarik sekali ya. Saya ingin menyampaikan sedikit, mau share screen sedikit sebentar, boleh nggak ya? Boleh, Prof. Baik. Silakan, Ada Prof. waktu Kita masih. malah mau menunggu-nunggu itu Ya, sharing dari ini Prof. saya pikir mungkin menarik ya mendengarkan presentasi dari Dr. Dian juga dan Dr. Ahmad juga terkait dengan penanganan kanker ya dari aspek ginekologi dan juga aspek fisiknya ya. Tapi setelah saya baca lagi, saya terkait dengan lebih banyak ke arah mental health sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat mungkin lebih mendalam mungkin perlu menjelaskan juga ya tentang pelayanan paliatif ya sebenarnya ya. Karena menangani anak dengan penyakit keganasan tentunya nggak bisa sebidang-sebidang kali ya. Termasuk saya juga dari aspek kesehatan jiwa mungkin banyak berkaitan dengan aspek pelayanan paliatif seperti ini ya. Kita tahu bahwa tentunya pelayanan paliatif ini menjadi penting ya karena pelayanan paliatif itu udah kita mulai sejak diagnosis kanker itu kita tegakkan dari awal kali ya dok ya. Karena kan kita tahu bahwa anak atau mungkin juga individu dewasa dengan penyakit keganasan seperti ini seringkali mengeluh nyeri atau keluhan fisik lainnya nggak bisa diatasi ya, menjalani kemoterapi dengan mual dan juga adanya intervensi-intervensi yang lebih bersifat invasif ya, apalagi kalau dukungan keluarganya tidak banyak ataupun belum mampu menerima kondisinya, maka stres berat itu bisa menyertai ya dari tahap awal diagnosis, mendengarkan kata diagnosis kanker aja sudah mungkin membuat seseorang menjadi cemas, was-was ya, bingung akan masa depannya dan sebagainya ya. Belum lagi kalau ada penyakit penyerta lainnya, belum lagi kalau angka harapan hidupnya itu pendek. Jadi saya rasa bahwa pelayanan paliatif ini sangat penting ya dari aspek kesehatan jiwa juga ya. Kita tahu bahwa perawatan paliatif atau pelayanan paliatif ini tentunya fokusnya pada penurunan gejala ya. Jadi saya lihat tentunya teman-teman dokter tadi mempresentasinya bagaimana memperbaiki gejala, mengurangi gejala, memperbaiki gejala. Jadi sama juga ya di dalam perawatan paliatif kita juga fokus pada perbaikan kondisi terkait dengan kesehatan jiwa ya, kesepian, ketakutan, cemas yang tadi saya katakan. Tentunya itu semua sumbernya nanti menjadi stres ya. Kalau stres itu tentunya akan berdampak pada sistem imun dan juga berdampak kepada fungsi-fungsi tubuh. Kalau stres itu kita abaikan, maka tentunya juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih parah atau bahkan nanti juga kualitas hidupnya juga menurun ya. Sehingga pada perawatan paliatif ini tentunya kita bekerja bersama-sama ya untuk mempertahankan kualitas hidup yang optimal, bukan saja bagi anak yang menderita kanker, tapi juga buat keluarganya ya. Tentunya ini juga tergantung dari kapasitas masing-masing keluarga, karena kita tidak bisa mengeneralisasikan juga tahapannya atau optimalnya seperti apa, karena kan masing-masing keluarga mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda-beda kalau kita lihat. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan perawatan atau pelayanan paliatif ini tentunya kita berharap terjadinya komunikasi yang efektif ya, dan juga adanya aliansi terapeutik nih ya, agar pada perawatan pada anak dengan kanker atau individu dengan kanker bisa berlangsung dengan baik. Kita tahu bahwa ini adalah tahapan-tahapan yang terjadi sebenarnya ya. Kalau aliansi terapeutiknya tidak terbentuk dengan baik, tentunya anak atau keluarganya tidak bisa attach dengan dokternya, tentunya kewaswasan atau kekhawatiran juga bertambah banyak ya. Dari mulai diagnosis, evaluasi penyakit, kekambuhan, rencana perawatan lebih lanjut, sampai fase akhir dari hidup. Tentunya ini membutuhkan tahapan-tahapan penyampaian yang tentunya membutuhkan suatu teknik tertentu ya. Jadi dengan demikian bisa kita katakan kalau aliansi terapeutik tidak terbentuk sejak awal daripada tata laksana anak atau individu dewasa dengan kanker ini, tentunya akan berdampak terjadinya
kekhawatiran, ya mulai dari mencapai prognosis entah baik entah buruk. Berita baik pun kadang-kadang juga bisa berdampak pada keluarganya, apalagi sampai membantu keluarganya menuju ke fase kehilangan misalnya. Tentunya semuanya membutuhkan pendampingan-pendampingan, karena setiap tahap ini memiliki krisisnya sendiri-sendiri. Nah, menurut saya aliansi terapeutik kalau tidak terbentuk sejak awal daripada diagnosis, tentunya ke depannya akan sulit ya untuk membantu anak atau remaja atau keluarganya ini. Dan tentunya kita bisa lihat ya, membutuhkan suatu tim yang multidisiplin ya, kita memang bekerja multidisiplin. Jadi semuanya termasuk di sini karena membicarakan tentang anak dan remaja, saya psikiater anak dan remaja, tentunya dari spesialis anak, dokter onkologi, pekerja sosial. Kita di Indonesia mungkin pekerja sosial belum banyak ya, tapi mungkin teman-teman dari psikologi bisa membantu juga untuk membantu mendampingi anak dan remaja ini. Jadi saya rasa hal-hal seperti ini termasuk juga pemimpin agama. Tadi Dokter Dian juga bicara tentang pemimpin agama dari aspek spiritual. Saya rasa itu penting banget ya. Dengan demikian, kalau bisa bekerja bersama-sama semua tim ini, tentunya kita bisa menjamin bahwa anak tidak hanya sehat fisik, tapi juga sehat jiwanya ya, dalam arti dalam menghadapi penyakit kansernya bisa lebih positif ya, dan dengan demikian bisa lebih rasional ya. Tentunya kita harapkan bahwa penyakit mereka atau mereka bisa melalui hari-harinya dengan lebih baik, walaupun dalam penderitaan, tetapi penderitaannya itu bisa ditanggung, dan itu pasti ujungnya akan memberikan sikap positif terhadap penyakitnya dan sikap positif yang terhadap penyakitnya, dan akan memberikan dampak positif untuk kesehatan fisiknya itu sendiri. Saya rasa itu kali dari saya, Bu Moderator. Iya, terima kasih banyak Prof. Chin atas penyegarannya tentang paliatif dan pendampingan psikososialnya. Baik, mungkin sambil jalan ini Dok ya, sudah ada beberapa pertanyaan, baik untuk Prof. Bida, Dr. Kemal, maupun Prof. Chin juga sudah ada pertanyaannya nih Prof. Mungkin pertama kita akan ke Prof. Bida dulu. Ini ada dari Ibu Andri Dwi Astuti, anak saya meduloblastoma Prof. Saya ada kenal anak dengan penyintas meduloblastoma tapi di negara maju. Pasca kemo, yang bersangkutan melakukan stem cell neuro. Jadi pertanyaannya Prof, apakah stem cell neuro ini merupakan tata laksana meduloblastoma? Fungsinya untuk apa? Bagaimana di Indonesia? Apakah ada RS atau rumah sakit yang bisa saya datangi untuk konsultasi ini? Ya, terima kasih kepada Ibu. Jadi saat ini mengenai stem cell neuro itu kita di Indonesia masih belum ada, ya. Tetapi kita melihat bahwa pada beberapa tulisan yang evidence base-nya juga masih belum jelas, ya. Tetapi ya itu tadi, pengobatan di dalam tata laksana untuk penyakit-penyakit seperti brain tumor, ya, seperti contohnya meduloblastoma. Nah, ini memang memerlukan satu tata laksana yang complicated, tim yang terpadu, ya, antara dokter bedah syaraf, neurolog, pediatrik onkologi, ya, dan radioterapi, ya. Biasanya kita di Medan juga hanya sampai ke radioterapi. Jadi pengangkatan massa untuk menghilangkan gejala dan radioterapi. Tetapi untuk stem cell neuro, nah kita sedangkan hemopoietic stem cell aja kita masih belum punya, ya, apalagi untuk yang sangat sophisticated tersebut. Jadi saya belum bisa memberikannya oleh karena juga tidak punya pengalaman mengenai hal tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof atas jawabannya. Kemudian ini masih ditujukan untuk Prof Bidasari. Ini dari Ibu Sinta Purnamastuti. Perkenalkan saya Ibu Sinta, Mama Raden, usia 3 tahun, survivor dari leukemia AML M4 Prof. Jadi yang ditanyakan adalah apakah gejala atau tanda-tanda adanya dampak atau efek samping yang timbul pasca pengobatan. Apakah efek samping tersebut bisa terjadi dengan waktu yang cukup lama setelah selesai kemo? Karena si Raden ini telah selesai kemo sejak 2 tahun yang lalu. Nafsu makannya baik,
tapi memang berat badan dan tinggi badannya tidak bertambah signifikan. Apakah ini termasuk efek samping dari jangka panjang tersebut? Jadi itu Prof yang ditanyakan, Prof. Ya, terima kasih kepada Ibu Sinta. Ya, selamat, sebenarnya anaknya sudah selesai di dalam protokol pengobatan AML, ya. Walaupun kita tahu di dalam penanganan AML masih lebih rumit dibanding dengan tata laksana kita di dalam pengobatan ALL, ya. Iya. Nah, pemantauan yang harus tetap Ibu lakukan bahwa di dalam 5 tahun pertama Ibu harus tetap datang konsultasi ke bagian tempat anak Ibu berobat. Oleh karena nanti akan dilakukan pemantauan tumbuh kembang. Kita nanti akan bekerja sama dengan bagian endokrin anak, bagian metabolik, nutrisi metabolik, ya. Oleh karena salah satu yang kita lihat bahwa efek daripada pengobatan itu bisa terjadi gangguan pada sistem endokrin, ya. Maka itu kalau Ibu lihat bahwa anak Ibu juga mengalami gangguan di dalam tumbuh kembang, ya itu mungkin salah satu efek yang muncul, efek jangka panjang yang muncul akibat daripada pengobatan tersebut. Mungkin juga nutrisi yang tidak adekuat. Jadi mungkin di sini perlunya kerjasama di dalam hal pemantauan dari dokter onkologi anaknya, kemudian kerjasamanya nanti di dalam di bagian endokrin anak dan di bagian nutrisi anak untuk memantau secara ketat, ya, pada 5 tahun pertama. Nah, setelah 5 tahun itu tetap kita harus memantau, ya. Jadi efek-efek yang muncul akibat daripada obat-obat kemoterapi ini juga bisa muncul pada organ-organ lain, ya. Jadi nanti akan dipantau jantungnya, akan dipantau sistem neurologinya. Jadi ini yang perlu sekali si ibu jangan putus untuk berkomunikasi untuk dokternya. Mungkin itu. Iya, cukup jelas ya Ibu Sinta ya jawaban Prof Bida. Selanjutnya ini saya ada pertanyaan ke Dokter Kemal ini. Dokter Kemal, apakah bisa dideteksi dini tingkat kesuburan dari pasien kanker yang telah dinyatakan survivor, Dok? Ini dari Vera. Dari Vera, apakah mungkin Vera ini survivor ya? Silakan Dokter Kemal. Ya, terima kasih Dr. Dian. Ya, Ibu Vera ya. Memang penting sekali untuk kita mendeteksi tingkat kesuburan baik itu pasien kanker yang akan menjalani pengobatan maupun survivor. Nah, sekarang sudah banyak metode yang dikembangkan. Yang paling mudah sebenarnya USG. Paling mudah USG, kita bisa melihat berapa ukuran indung telurnya dan berapa jumlah sel telur yang ada pada saat awal siklus haid, apabila pasiennya sudah haid ya. Normalnya itu biasanya kita lihat mungkin sekitar 8 sel telur total pada awal siklus haid itu biasanya masih normal cadangan sel telurnya. Kalau ingin lebih spesifik lagi dan memang tersedia, pemeriksaan hormon itu bisa dilakukan. Yang tadi sudah saya sempat singgung di depan tentang hormon, nama hormonnya AMH, itu bisa dilakukan pemeriksaan, biasanya nanti dokter yang memintakannya, itu bisa kelihatan berapa sih kadar hormonnya. Yang penting sekali adalah kita membandingkan dengan usia yang setara ya. Artinya angka itu enggak spesifik hanya angka saja, tapi dibandingkan dengan rata-rata usia. Nanti akan bisa dilihat apakah terjadi namanya penuaan dini ya, dari fungsi indung telurnya. Jadi indung telurnya tuh sudah terjadi penurunan cadangannya, sehingga harus segera dilakukan penanganan kesuburan kalau emang pasiennya sudah siap untuk memiliki keturunan. Nah, opsi-opsinya tadi sudah saya sebutkan, yang tadi tentang menyimpan sel telur atau bahkan kalau bisa memang dilakukan program hamil sekalian. Tapi memang bisa kita lakukan paling sederhana pakai USG, kalau perlu memang pakai pemeriksaan darah untuk hormon. Oke. Iya, terima kasih Dokter Kemal. Mungkin ini satu lagi ada pertanyaan buat Dokter Kemal ya. Ini dari Raden, ini survivor dari di YOAI ya. Saya Raden, konselor kanker anak YOAI. Saya sering dapat pertanyaannya efek pada reproduksi laki-laki nih, Dok. Jadi mudah-mudahan dokter bisa jawab. Jadi efek pada reproduksi laki-laki oleh penyintas kanker anak laki-laki. Pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah kualitas sperma dapat membuahi sel telur? Gitu, Dok. Ya, mungkin ini ya, kira-kira aja memang tidak menjadi area dari saya ya, tapi memang pada umumnya memang
efek negatif dari terapi kanker juga akan terjadi juga pada penderita laki-laki. Yang paling mudah memang kalau pasiennya sudah pubertas, memang ya tinggal diperiksa saja analisa dari spermanya. Ya, kita bisa lihat apakah spermanya itu biasanya kita akan melihat dari sisi jumlah, bentuk, dan pergerakan. Apakah terjadi penurunan dari jumlah atau konsentrasi dari spermanya, apakah ada peningkatan bentuk yang abnormal, apakah terjadi penurunan dari pergerakan dari sperma. Itu akan bisa menilai secara objektif parameter sperma yang baik seperti apa. Kalau misalnya labnya juga mampu, sekarang kalau di Jakarta memang sudah bisa dilakukan pemeriksaan persentase dari sperma yang mengalami kerusakan dari DNA-nya. Itu bisa dilihat batasannya tuh 25%, jadi makin sedikit makin bagus. Itu lebih spesifik lagi bisa menilai kualitas dari sperma penyintas kanker pada laki-laki. Iya, terima kasih Dokter Kemal. Pertanyaan berikut ini adalah dari Andri Garcia. Saya coba pilih, ini ada yang buat Prof. Chin ini, Prof. Jadi, apakah ketidakstabilan regulasi emosi pada anak bisa menjadi pemicu terhadap penyakit kanker? Kemudian efek jangka panjang kemoterapi, salah satunya yang sudah saya baca adalah suasana hati, perasaan, dan tingkah laku. Pasien pasti akan sulit beradaptasi ketika harus bergelut dengan lingkungan barunya, termasuk lingkungan keluarga. Jadi pertanyaannya bagaimana nih cara agar pasien pasca pengobatan dapat mendapatkan kelayakan treatment secara psikologis di lingkungannya. Nah, agak panjang ini, Prof. Silakan, Prof. Chin. Baik, terima kasih, Dok. Ini pertanyaannya menarik ya, karena kalau kita lihat sebenarnya apakah disregulasi emosi dapat memicu terjadinya kanker ya. Tentunya penyebab langsung mungkin sih enggak kali ya. Tetapi kalau kita melihat disregulasi emosi akan menimbulkan stres kali pada anak ya. Dan stres yang atau pada individu lainnya, dan stres yang berkepanjangan tentunya berdampak terhadap fungsi tubuh, dan ada beberapa penelitian sih yang mengatakan stres yang berkepanjangan juga bisa memicu terjadinya perubahan daripada ekspresi gen di dalam tubuh kita. Yang satunya perubahan gen ini kan bisa memicu terjadinya keganasan itu sendiri ya. Tetapi memang penelitian-penelitian harusnya memang lebih banyak lagi dilakukan kali ya. Namun memang ada ya hubungannya yang tetapi mungkin bukan hubungan langsung. Lalu yang kedua adalah ya tentunya yang berkaitan dengan mengembalikan ya Bu Dian ya. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana Bu Dian kalau boleh? Jadi bentar. Ketidakstabilan regulasi emosi, efek samping jangka panjang kemoterapi, ada salah satunya itu suasana hati, perasaan, dan tingkah laku. Itu akan membuat pasien sulit beradaptasi ketika dia sudah selesai kemo. Jadi bagaimana caranya dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya setelah selesai kemo untuk jangka panjangnya ini, Dok, Prof. Iya, terima kasih Bu Dian, mohon maaf. Jadi kalau kita lihat memang dalam konteks seperti ini tentunya kita selalu mempersiapkan sejak dalam awal dia. Sebenarnya yang terbaik adalah sejak awal dia menjalani kemoterapi, dia sudah dipersiapkan ya apa saja yang akan terjadi, perubahan apa yang akan terjadi. Tentunya kalau dia dipersiapkan sejak awal, harusnya tidak ada gangguan kali ya dalam penyesuaian diri dia di lingkungannya di kemudian hari ya. Justru kalau sejak awal tidak disiapkan, maka perubahan-perubahan yang terjadi entah pada fisik atau mungkin perubahan pada fisik akan memicu terjadinya perubahan pada emosi dan psikologisnya, sehingga akhirnya dia tidak berani menghadapi kenyataan hidupnya. Itu yang akan berdampak sih sebenarnya. Nah, oleh karena itu saran saya adalah tentunya untuk setiap pasien dengan keganasan entah pada anak maupun orang dewasa harusnya sejak awal sudah didampingi ya, sebagaimana tadi yang saya tampilkan dalam sebenarnya pelayanan paliatif itu sendiri ya. Sejak diagnosis ditegakkan pun dia sudah didampingi sehingga dia merasa aman dalam menjalani hari-harinya, terutama hari-hari di mana pengobatan yang akan dia dapatkan sih Bu Dian. Apakah mau kemoterapi, radioterapi, apapun operasi dan sebagainya, dia sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Saya rasa itu yang paling baik sih sebenarnya. Ya. Terima kasih Prof. Chin. Ini boleh satu lagi ya Prof ya?
Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Retno ini. Jadi bagaimana sih caranya supaya ibu-ibu yang anaknya terkena kanker ini bisa mengatasi atau mendampingi anak-anaknya yang kadang-kadang sangat sulit sekali untuk diajak misalnya minum obat, semau-maunya gitu. Jadi bagaimana caranya seorang ibu itu bisa berdamai dengan anaknya untuk supaya bisa mengikuti pengobatan dengan baik. Seperti itu, Prof. Baik, terima kasih Dr. Dian. Nah, ini juga pertanyaan yang penting banget ya kalau menurut saya ya. Karena kita bisa membayangkan sih sebenarnya, kalau kita ngelihat dari teori keluarga sebenarnya ya, dari Minusin ya, dia mengatakan bahwa kalau ada salah satu anggota keluarga yang mengalami sakit, maka seluruh anggota keluarganya juga sakit sih sebenarnya. Bukannya seluruh anggota keluarga sakit, tapi seluruh anggota keluarganya juga terpengaruh ya. Kita bisa bayangkan seorang ibu atau orang tua dari anak menderita kanker. Buat orang tuanya sendiri berdampak kepada emosi mereka. Sehingga seringkali mereka menjadi lebih marah, lebih kesal. Mungkin bukan kesal terhadap anaknya, tapi banyak kesal terhadap dirinya, atau kesal atau rasa bersalah. Dan perasaan-perasaan tersebut kalau tidak dikelola dengan baik, tentunya akan terekspresikan ketika mereka menghadapi anaknya. Dan kita tahu bahwa anak atau remaja ataupun individu lain yang menderita penyakit keganasan seperti ini tentu kadang-kadang bisa jadi rewel karena mereka juga merasa terdampak, apalagi anak dan remaja ya, harus di rumah sakit menjalani perawatan atau menjalani tindakan yang beraneka ragam dan tentunya menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi menimbulkan masalah buat diri anak ini, jadi rewel, jadi marah. Kalau ibunya atau orang tuanya juga memiliki perasaan yang sama, lalu tidak tertangani juga, bisa dibayangkan bahwa akan terjadi konflik yang lebih besar sebenarnya. Nah, oleh karena itu dalam menangani kasus-kasus seperti ini, sekali lagi, anaknya sakit berarti kita menangani satu keluarga itu. Dan orang tua atau ibunya tentunya perlu kita berikan konseling, kita berikan pendampingan, kita support selalu agar dia juga bisa merasa tenang. Kalau dia bisa merasa tenang, pastinya dia akan lebih sabar dalam menghadapi apa yang terjadi pada diri anaknya, apapun bentuknya itu. Jadi saya rasa bahwa kembali lagi bahwa untuk menangani kondisi-kondisi anak dengan keganasan, pastinya satu keluarga ini perlu kita bantu ya, dalam arti perlu pendampingan sebenarnya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik sih. Saya rasa itu merupakan hal yang penting sekali nih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Prof. Chin atas penjelasannya. Baik, ini masih ada banyak sekali pertanyaan, saya pilih-pilih dulu ya, Dok. Ada dari Pak Triarso Setio Budi, ini efek kemoterapi atau radiasi terhadap tumbuh kembang anak yang dapat membunuh sel normal, sehingga akan menghambat pertumbuhan, bahkan berhenti tumbuh lebih awal. Pertumbuhan tulang tidak normal. Kemoterapi atau radioterapi pada kanker otak menyebabkan mengganggu perkembangan kecerdasan anak, serta gangguan fungsi organ yang berkaitan dengan fungsi otak. Nah, tindakan apa yang perlu diambil sebelum atau selama perawatan untuk melindungi organ-organ vital di sekitar sasaran kemoterapi dan radioterapi? Mungkin ini untuk Prof. Bida dulu ya? Ya, silakan, terima Prof. kasih kepada Dr. Dian ya. Jadi hal-hal tersebutlah yang seperti disampaikan Dr. Chin ya, pada saat kita akan melakukan satu tindakan pengobatan baik pada kanker hematologi maupun kanker tumor padat, kita tetap akan melakukan satu komunikasi ya, tindakan apa yang akan kita lakukan. Nah, apa yang tujuannya adalah salah satu untuk mengurangi efek jangka panjang tersebut ya. Maka itu biasanya pada pasien-pasien yang mendapat radioterapi ya, biasanya kerjasama kita dengan bagian radioterapi, mereka akan melakukan satu usaha prevention untuk mencegah terjadinya kerusakan daripada penyebaran daripada sinar radioaktif tersebut ke jaringan sekitarnya. Jadi mereka biasanya menggunakan seperti helm, ya. Jadi menggunakan alat radioterapi yang disebut dengan LINAC. Nah, ini salah satu upaya untuk mengurangi efek samping radioterapi pada jaringan otak. Nah, di samping itu perlu sekali dalam pemantauan daripada tumbuh kembang, yaitu memantau ya kerjasamanya dengan bagian tumbuh kembang anak dan bagian endokrin, terutama di dalam hal pemantauan tulang. Maka pada saat itu kita nanti akan menentukan
pemeriksaan serum apa yang perlu kita lakukan, hormon apa yang akan kita lakukan, periksa, kemudian pemeriksaan seperti melakukan burn survey pada saat-saat tertentu untuk melihat bagaimana tingkat pertumbuhan daripada tulang si anak tersebut apabila dia masih berusia di bawah 17 tahun. Nah, hal-hal inilah sebenarnya pentingnya ya yang kita komunikasikan tetap dengan para pasien kita ya. Nah, jadi keberhasilan kita di dalam mengobati kanker pada anak juga harus mempunyai keberhasilan di dalam mempengaruhi kualitas hidup daripada anak tersebut. Jadi upaya-upaya tersebut harus kita minimalisasi sedini mungkin dengan komunikasi yang efektif pada keluarga si pasien. Mungkin itu tambahan dari saya, Dr. Dian. Ya, terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan untuk Prof. Bida juga nih, Prof. Jadi dari Ibu Irna atau mamanya Bisma ini, Prof ya. Jadi si Bima ini adalah survivor ALS high risk. Tetapi saat ini ternyata relapse lagi. Nah, dengan relapse ini jadi kan sedang dilakukan kemoterapi lagi. Nah, pertanyaannya apakah efek dari pengobatan yang high risk sekarang ini, jadi obatnya kan jadi dosisnya pasti lebih tinggi. Nah, apakah akan berpengaruh terhadap kedepannya nanti dan bagaimana caranya kiat-kiatnya supaya kankernya bisa teratasi, begitu dok? Ya. Karena ini katanya sudah ke testisnya nih, sudah ke buah zakarnya. Iya. Terima kasih, Dr. Dian. Ya, jadi memang yang paling kita takutkan adalah kambuhnya pada pasien-pasien kanker. Kenapa bisa terjadi kekambuhan, terutama pada organ testisnya? Oleh karena kita tahu bahwa sel leukemia itu sering bersembunyi pada tempat-tempat tertentu, salah satu di organ testis daripada si anak. Maka itu semua anak yang sedang mengalami atau mendapat kemoterapi untuk anak laki-laki tetap harus dimonitor pemeriksaan testis, harus diraba. Si ibu biasanya kita edukasikan untuk tetap meraba testis si anak tersebut. Oleh karena harus kita sedini mungkin untuk mendapatkan gejala awal ya daripada kekambuhan daripada leukemia si anak. Sehingga kalau dia sudah terjadi kekambuhan, maka kita akan mengganti protokol, yaitu protokol yang high risk. Nah, kita tahu kalau protokol yang high risk berarti kita menggunakan obat kemoterapi ya dengan dosis yang lebih lama dan dosisnya yang bervariasi tergantung kepada jenis daripada sel yang ada. Di samping itu bahwa kekambuhan ini juga bisa kita monitor sedini mungkin apabila si ibu itu tetap datang kepada kita untuk berkonsultasi. Nah, ini komunikasi konsultasi ini tetap harus efektif. Nah, kalau sudah terjadi kekambuhan tersebut, yang kita takutkan tetap kita harus menghitung dosis kumulatif. Jadi obat-obat yang digunakan kita hitung dosis kumulatif, kalau sudah toksik, mungkin kita akan alihkan atau kita akan melakukan satu adjustment dose. Dan kita akan memberikan terapi suportif yang untuk menghindari efek daripada organ yang terkena dosis toksik tersebut. Jadi itu yang penting sekali di dalam penanganan anak-anak yang mengalami relapse akibat daripada leukemia, terutama yang sudah mendapat terapi yang terapi yang high dose. Nah, ini dan pada beberapa saat yang lalu dulu kita pernah memberikannya dengan melakukan pemberian radioterapi, tetapi setelah dilakukan beberapa penelitian ternyata bahwa efek daripada radioterapi pada anak-anak ini akan mempengaruhi kognitif maupun behavior daripada si anak. Maka itu sekarang kita memberikan kemoterapi dengan high dose methotrexate yang kita harapkan obat ini bisa sampai ke sawar otak yang akan menghancurkan sel leukemia yang berada di jaringan otak. Nah, ini yang perlu kita pantau. Di samping kita harus memantau efek toksik yang bekerja sama nanti dengan bagian farmakologi, menghitung jumlah obat yang sudah masuk, menghitung efek toksik yang akan terjadi, dan mencegah efek toksik tersebut. Maka itu adalah pemantauan-pemantauan yang perlu kita lakukan sehingga kita bisa meminimalisasi efek akibat kemoterapi yang kita berikan. Mungkin itu, Dr. Dian. Ya.
Terima kasih Prof. Bida. Ini mungkin untuk untuk Dokter Kemal ya, Dok. Bentar, tadi ada. Jadi pasien dari Andri Dwi Astuti. Jadi dokter, untuk radioterapi di bagian kepala dan tulang belakang seberapa persen bisa menyebabkan kerusakan di indung telur? Untuk transplantasi indung telur, bisakah dari orang lain yang sehat? Gitu. Ada seperti itu tuh, Dok. Ya, jadi indung telur itu kalau dia kerusakan terbesar kalau memang radiasinya di daerah panggul. Jadi banyak data penelitiannya hampir bisa sampai ke 68% akan terjadi kegagalan indung telur dini. Kalau dia berada di tepi dari area radiasinya, menurun memang risikonya, tapi memang tetap ada risiko 14%. Kalau di daerah kepala sih sebenarnya memang berarti risikonya sebenarnya lebih rendah. Kalau tulang belakang tuh jadi tulang belakang itu panjang ya. Jadi kalau organ kandungan itu tulang belakangnya itu kan di daerah dekat-dekat regiosacrum ya, artinya di panggul bawah. Sebenarnya kalau dia di atas sih sebenarnya risikonya tidak besar ya. Dan kembali lagi radiasi itu tergantung usia dilakukannya. Pada usia muda memang meskipun radiasi itu dilakukan gitu, risiko kegagalan indung telurnya lebih kecil sebenarnya dibandingkan kalau radiasi dilakukan pada usia yang lebih tua. Karena kita tahu modal telurnya sudah lebih sedikit pada usia yang lebih tua. Nah, kalau kita bicara tentang transplantasi yang tadi saya yang kita lakukan adalah menyimpan indung telur dari pasien itu sendiri. Tentunya sampai saat ini kita tidak bisa melakukan transplantasi antar orang yang berbeda ya. Jadi yang dilakukan adalah menyimpan indung telur sendiri sebelum dilakukan pengobatan kanker untuk dikembalikan atau ditransplantasikan lagi setelah pengobatan kankernya selesai. Iya. Terima kasih Dokter Kemal. Jelas ya, cukup jawabannya. Mungkin ini balik lagi ke Prof. Bida dulu ya, Prof ya. Ini ada pertanyaan dari pasien di ada Malik ini, Prof. Jadi menanyakan Ibu Nora, mamanya Elkana, apakah benar seorang anak pengidap leukemi atau ALL sedang menjalani kemo ini harus mengkonsumsi jus setiap hari untuk mengimbangi obat-obat kemonya? Jika benar, apakah jus buah bit adalah jus terbaik untuk penderita leukemi atau ALL? Apabila anak tidak mau minum jus atau makan buah, bolehkah diganti vitamin atau madu ini, Prof? Ya. Pertanyaan sehari-hari ini. Ya, terima kasih Dr. Dian. Ya, jadi betul yang disampaikan Dr. Dian ini adalah pertanyaan yang harus kita hadapin, yang sering kita hadapin. Jadi bahwa jus ini tetap adalah mengandung vitamin, ya. Nah, vitamin ini yang kalau dari jus adalah bersifat alamiah dibanding kalau kita memberikan obat-obat vitamin yang ada di apotek itu karena sudah di pabrik ya sudah mendapat tambahan daripada suplemen-suplemen yang lain seperti campuran-campuran yang lain yang kita tidak tahu juga apakah ini akan berefek terhadap proses kesembuhan daripada si anak. Maka itu tetap kita menganjurkan berilah nutrisi yang adekuat dan seimbang. Sebaiknya makanan yang dikonsumsi adalah yang dibuat di rumah. Maka itu sumber vitamin yang alamiah itu adalah biasanya berasal dari jus. Yang kita anjurkan sebenarnya adalah jus yang berasal dari buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C dan bahan yang ini sangat membantu sistem imunitas daripada si anak. Jadi bukan hanya buah bit, bahan apapun, buah manapun boleh kita berikan, tetapi yang kita anjurkan mungkin yang berasal dari misalnya ya yang mengandung vitamin C dosis tinggi ya. Jadi misal adalah buah jeruk, mungkin buah pokat yang banyak mengandung serat. Oleh karena semua pasien-pasien kita itu kita anjurkan untuk tetap mengkonsumsi buah-buahan maupun sayuran hijau untuk sebagai sumber vitamin juga sebagai sumber serat untuk menghindari terjadinya kesulitan pada waktu buang air besar. Karena kita tahu bahwa pasien-pasien yang mendapat kemoterapi sering mendapat efek samping jangka pendek, yaitu terjadinya
gangguan pembentukan sel darah, terutama bisa terjadinya trombosit yang rendah, kemudian leukosit yang rendah, yang rentan untuk mendapat suatu infeksi, ya. Maka itu kita harus menghindarkan semua paparan-paparan akibat daripada makanan-makanan yang sangat bersifat kimiawi, sehingga ini akan berpengaruh di dalam proses imunitas daripada si anak. Ya, jadi prinsipnya berilah makanan yang sehat dengan sumber yang alamiah dan dikonsumsi dan dimasak sendiri di rumah. Mungkin sangat memberatkan kepada para ibu-ibu, tetapi inilah sebenarnya upaya yang harus kita lakukan untuk menghindari paparan-paparan dari bahan kimia lain. Ya, karena kita tahu bahwa pada saat kita memberikan kemoterapi, kita memberikan bahan kimia yang cukup banyak, ya, yang efeknya sangat berat kepada si anak. Jadi untuk pemulihan sel, maka kita harus memberikan nutrisi yang seimbang dengan sumber yang alamiah dan banyak mengandung serat, sehingga anak terhindar dari kesulitan di dalam buang air besar. Karena kalau luka sedikit pada alat buang di daerah rektum atau anusnya, nah ini akan menjadi sumber infeksi. Nah ini akan menjadi gangguan lagi di dalam proses pengobatan kemoterapi. Oleh karena si anak nanti harus kita rawat khusus, kita obati infeksinya, ini bisa mengakibatkan kemoterapi tertunda dan sehingga akan menyebabkan keberhasilan kita di dalam pengobatan kemoterapi pada anak tersebut akan menjadi terkendala. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Prof. Wida, jawabannya lengkap sekali. Mungkin terakhir ya Prof. Chin ya, ini ada permintaan nih Prof. Chin ya, motivasi untuk para survivor nih dok, survivor yang sudah remaja dan juga ada yang mau menikah gitu, sudah di usia yang mau menikah tuh bagaimana supaya meningkatkan PD-nya ini Prof. Mungkin motivasi karena di sini kita banyak survivor, mohon ininya bimbingannya ini Prof. Chin. Silakan Prof. Belum di-unmute Prof. Ya. Ya, baik. Maaf, saya tadi di-unmute directly, jadi nggak bisa nyalain sendiri. Ya, ini memang tentunya menarik sekali ya kalau Dr. Dian menanyakan bagaimana sih meningkatkan motivasi para survivor. Sebenarnya kita tahu bahwa setelah melalui masa-masa yang kritis, setelah melalui masa-masa yang panjang dalam pengobatan, tentunya banyak sekali ya ketidakpercayaan dalam diri kita bisa timbul kali ya. Namun kalau kita melihat lagi bahwa selama survivor ini bisa melalui masa-masa yang panjang, tentunya mereka juga memiliki kekuatan ya yang tersembunyi sebenarnya. Karena untuk bisa melalui masa yang panjang kan bukan hal yang mudah. Nah, oleh karena itu saya seringkali mengingatkan pada para survivor bahwa kamu bisa melewati masa yang panjang ini, tentunya kamu itu diberi kesempatan yang lebih besar sebenarnya oleh Tuhan sebenarnya. Nah, dengan demikian saya sih balik ke arah spiritual buat mereka, bahwa mereka harus melihat bahwa hidupnya itu yang lalu sebenarnya maksudnya saya gini, saya mau memulaikan mereka dengan cara mindfulness sebenarnya. Mindfulness artinya adalah mereka hidup dengan present moment sebenarnya, hidup pada saat ini. Bahwa saat ini yang pasti mereka udah terbebas dari penyakit yang mereka alami. Mereka sudah terbebas daripada penderitaan itu. Jadi ke depannya mereka kan bisa melakukan apapun dengan kekuatan yang mereka miliki pada hari ini sebenarnya. Sedangkan yang lalu sebenarnya the past, kita tahu bahwa the past sebenarnya doesn't exist anymore. Walaupun kita katakan seperti itu, tapi kita mengingatkan bahwa apa yang mereka alami, ya pengalaman mereka itu yang nggak nyaman, ketakutan mereka itu yang nggak nyaman. Tapi kalau mereka tetap berpandangan seperti yang lalu, itu seperti kita nyetir mobil sebenarnya. Kita ngelihatnya ke spion terus, kita ngelihat ke belakang, maka kita nabrak karena ya kita lihat di belakang terus. Jadi biasanya saya ngajak survivor untuk ngelihat ke depan, apa sih yang mereka mau rencanakan buat hidup mereka lagi ke depannya. Sehingga dengan demikian pelan-pelan ya tentunya mereka
bisa menentukan apa yang akan mereka mau capai sebenarnya. Itu terutama buat individu yang remaja gitu ya. Jadi kita bantu mereka untuk lihat. Kalau untuk anak tentunya kita ngelihat tentang masa depan mereka melalui sekolah dan apa yang mereka bisa lakukan juga. Kalau mereka belum bisa sekolah mungkin bisa jadi homeschool dan sebagainya, bahwa mereka tetap memiliki masa depan walaupun hal-hal yang mereka lalui itu bukan hal yang mudah. Begitu kali ya, Dok ya. Ya. Terima kasih Prof. Chin atas motivasinya, ini sangat membuka wawasan kita. Baik, ini kita ada pertanyaan nih untuk YOAI ya, YOAI. Mungkin Bu Rahmi nanti bisa jawab ini. Dari Andri, Dwi Astuti, dan juga Erlin, ini ada pertanyaan. Ini kalau di luar Jawa tempat tinggalnya, bagaimana bisa bergabung dengan YOAI dan anak-anak kami juga bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan penyemangat seperti di video. Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, bagaimana caranya untuk bisa bergabung dengan YOAI dan bisa bergabung dalam kegiatan yang diselenggarakan di YOAI. Jadi ada yang dari luar kota, ada yang dari dalam kota. Itu silakan Ibu Rahmi mungkin bisa menjawab. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ibu dan Mbak siapa tadi yang bertanya? Mbak Ibu Andri dan Ibu Erlin. Dan Ibu Erlin. Andri, Dwi Astuti, dan Erlin, ya. Oh ya, Ibu Andri dan Ibu Erlin ya. Hampir sama pertanyaannya. Jadi mungkin Ibu Andri dan Ibu Erlin bisa ke website kita, website YOAI. Di sana ada website YOAI yaitu www.yoaifoundation.org ataupun ke Instagram kami, bisa langsung daftar di situ, atau hubungi Ibu Nunu dan Pak Kavi dari bagian pengabdian masyarakat. Bahkan ada juga kalau mau juga bergabung sebagai survivor, bisa juga di websitenya Survivor. Berapa ya, Alma? Atau Rama? Iya, Tante. Di mana kalau mau gabung menjadi survivor ataupun anggota YOAI? Bisa cek di website CBC yang yoaiviamin.com, itu ada. Itu bisa. Oh ya, coba nanti Ibu Andri dan Ibu Erlin bisa ke mungkin ke websitenya kita dulu ya, ke websitenya YOAI dulu ya, Bu Andri dan Bu Erlin. Nanti bisa langsung komunikasi di situ. Silakan kalau mau bergabung, kita senang sekali kalau ada yang dari luar kota Jakarta. Nanti akan kita ikutkan selalu ke dalam kegiatan-kegiatan untuk pasien-pasien kanker anak dan akan kita masukkan ke dalam anggota YOAI. Silakan ibu-ibu dari luar kota atau luar Jawa atau dimanapun berada di seluruh Indonesia, silakan ke website kami dan bisa langsung berkomunikasi di situ. Iya. Iya, jadi bisa. Iya, cukup Ibu Rahmi. Jadi kepada Ibu Andri dan siapa tadi satunya, Erlin, itu silahkan untuk melihat di website YOAI. Jadi bisa bergabung di sana. Nah, untuk sebenarnya masih banyak pertanyaan ini, tetapi memang waktu juga yang harus memisahkan kita ya, kira-kira begitu. Jadi nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terbaca atau belum terjawab, ini kami akan mencoba untuk menjawabnya melalui email oleh admin YOAI. Jadi jangan kecewa, kita akan usahakan untuk tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu-ibu peserta yang telah mengikuti acara kita pada siang sampai sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada para pembicara dan panelis, Profesor Dr. Bidasari Lubis, Dr. Ahmad Kemal, dan juga Prof. Chin yang telah meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para ibu-ibu. Motivatornya Prof. Chin itu sangat-sangat membantu kami dan juga para peserta sekalian. Izinkan saya mungkin sedikit mengambil resume tentang materi kita pada siang hari ini. Pengobatan kanker memang memiliki efek samping baik jangka pendek maupun jangka panjang. Efek samping jangka pendek mungkin saat akibat penyakit itu sendiri ataupun terapinya bisa pucat, demam, diare, dan lain-lain. Dan juga yang sangat harus kita perhatikan efek kemo pada anak yang jangka panjangnya bisa mengenai beberapa organ dari otak sampai ke hal-hal yang lain. Juga tidak kalah pentingnya adalah psikososial adalah hal yang penting yang harus kita perhatikan. Nah, efek
kanker pada organ reproduksi itu sebetulnya apakah ada efek samping terhadap organ reproduksi itu sangat tergantung dari jenis kankernya itu sendiri, jenis pengobatannya. Jadi ada metode untuk menyelamatkan fertilitasnya atau kesuburannya dengan beberapa metode preservasi yang bisa kita lakukan. Ini memang khusus untuk yang perempuan ya, untuk saat ini nih kita lakukan webinar ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kesimpulannya. Terima kasih kepada pembicara dan panelis, dan selanjutnya saya akan tutup diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan kepada Frida.